Di mana kakak saya? Kamu bawa kemana dia? Dia aman. Ada dirawat baik-baik. Kenapa kamu gak kembalikan kakak saya ke saya? Kenapa kamu harus sembunyikan dia? Saya tagih janji kamu dulu, baru saya kembalikan dia ke kamu. Kamu itu ternyata sama Hendra. Kalian berdua itu gak punya hati. Memang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bu. Ibu. Bu Renata. Ma, tenang, Ma. Tenang. Jangan tampar dia. Mama gak akan bisa tenang, Gio. Saya mohon, jangan sakitin anak-anak saya. Saya pernah punya salah ke Aska, tapi itu sudah termaafkan oleh dia. Saya akan jaga anak-anak saya. Saya akan bela mereka. Dan gak ada satupun yang boleh menyentuh dan menyakiti mereka. Kalau kamu benci sama saya, terserah. Tapi jangan sentuh anak-anak saya. Saya sudah tidak butuh lagi kamu. Saya lebih membutuhkan Aska. Apa salah Kak Aska? Kalau soal ganti rugi perusahaan kamu, kami bisa ganti. Uang bukan masalah, tapi ini lebih berat lagi. Dia sudah ikut campur urusan saya. Ya, terus jelasin urusannya apa? Dia sudah menculik orang dari saya. Siapa orang itu? Siapa yang Aska bebaskan? Kalau kamu memohon sama saya untuk membebaskan Aska, bawa Rizka, kakaknya Renata, ke tempat saya. Dan ingat, saya akan kasih waktu kalian 1 hari untuk membawa Rizka ke depan saya. Sini tasnya, kembaliin. Saya mau kejar pesawat, kalau tiketnya hangus kamu mau ganti? Ih, saya gantiin tiketnya nanti kalau saya gajian. Ada sampai 12 juta. Mahal banget. Makanya jangan sok kamu, cepetan kembaliin. Bisa saya gantiin, tapi dicicil, ya. Pak, Bapak kenapa sih jahat banget sama Bu Renata? Jahat apa? Kalau nggak tahu urusan gak usah ikut campur. Itu tadi katanya Bapak nyembunyiin kakaknya. Gimana sih Pak? Nggak boleh gitu. Saya tuh ngasih harapan buat dia. Saya mau kembaliin kakaknya nanti. Pak, Bu Renata itu maunya kakaknya bisa sama-sama dia. Kamu dengar ya? Saya udah mendapatkan kakaknya dari Hendra. Sekarang saya tagih janji dia ke saya. Salah saya di mana? Bu Renata punya janji apa? Kamu tuh banyak nanya ya. Bukan urusan kamu juga. Saya jelasin juga kamu gak bakal ngerti kok. Sini, sini tasnya. Enggak. Kembaliin atau saya laporin security. Bapak seneng banget sih saya ditarik-tarik security. Sini. Paska. Paska. Bapak nggak bisa jauh-jauh dari saya.
segitunya sih ngeliat paspor? Pasti karena fotonya itu orang yang lagi disayang-sayangnya, ya kan? Kan sih Mbak, iseng deh dibicarain terus. Tapi bener kan? Mbak itu kagum ya sama Paskah. Paskah itu bisa bikin kamu cinta sama dia. Kamu cinta kan sama Paskah? Cinta. Kalau Mbak Tere nanya cinta, aku nggak tahu deh Mbak. Soalnya kan seumur-umur aku belum pernah pacaran. Emang cinta itu kayak gimana sih? Gimana ya? Cinta itu bikin kita seneng terus, mikirin dia terus, pengen deket sama dia terus, dan paling penting kita pengen bikin dia bahagia. Kamu ngerasain itu nggak? Tahu juga sih Mbak. Tapi kalau ditanya kayak gitu, aku bingung Mbak. Tapi yang pasti, aku tuh nyaman kalau ada sama dia. Kamu nyaman sama Paskah? Itu udah lebih dari cukup loh, Nay. Nyaman itu kan berarti kita suka kalau bareng sama dia, ya kan? Udah ah, nggak usah bahas Paskah mulu. Kamu mah enak, bisa bikin kamu baper. Lah Mbak, bahkan masih single. Mbak Tere, mendingan Mbak Tere aku jodohin sama... Udah, jangan ngaco. Mendingan kita makan bareng aja. Kita kan udah lama nggak makan bareng. Ya, yuk. Ayo. Kyo. Kamu tahu nggak kalau Gio tuh lagi nyari kamu ke apartemen kamu? Ada apa sih Aska? Kenapa kamu harus berurusan dengan Hendra? Kamu tahu nggak, Mama sama Gio tuh cemas sekali sama kamu. Saya harus melindungi orang-orang yang pantas dilindungi. Mama nggak mau kamu sendirian. Aska, kita ini keluarga. Kita harus saling jaga satu sama lain. Ibarat tubuh, satu organ sakit, semuanya juga ikut ngerasain sakit. Saya bisa sendiri. Terus kenapa kamu kemari kalau kamu bisa jaga diri sendiri? Mama yakin, deep down inside, whether you like it or not, kamu mengakui kalau Mama dan Gio itu adalah keluarga kamu. Sebenarnya ada masalah apa sih antara Bu Renata sama Pak Aska? Kok sampai mereka ribut-ribut kita nih? Nah, bisa nggak kita nggak usah bahas masalah itu? Kita kan bisa bedain mana masalah pribadi,
mana masalah kerjaan. Kamu harus ngertiin posisi Mbak juga dong. Mbak kan juga harus ngejaga rahasia atasan Mbak. Iya Mbak, aku minta maaf ya. Aku paham kok. Lagian aku seneng deh bisa makan bareng lagi sama Mbak Tere kayak gini. Kita itu berteman bukan cari keuntungan, tapi emang karena kita nyaman, ya kan Mbak? Iya benar. Oh iya Nay, Mbak juga minta maaf ya, belum bisa ketemuin kamu sama Bu Renata. Iya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sama-sama. Makan lagi. Ya ampun, aku cari kemana-mana ternyata ketemu di sini. Untung aja tadi mama telepon. Kalau nggak bisa semalaman aku nggak pulang. Nyariin kamu keliling Jakarta. Masih berlebihan. Lah, berlebihan gimana? Emangnya kamu nggak tahu orang capek? Bantuin mama, bujukin kakak kamu supaya dia tinggal di sini. Mama takut terjadi apa-apa. Lagian kalau kita sama-sama, kita bisa saling jaga kan? Mama benar. Kamu keluarga kita. Jadi kamu nggak boleh sendirian. Apalagi kalau lagi ada kasus kayak begini. Ya udah. Kalau emang dipaksa, saya tidur sini aja. Padahal mama mau beresin kamar tamu. Kok dia masuk kamar kamu? Udah, biarin aja, Ma. Yang penting dia ada di sini. Tapi kenapa dia langsung masuk kamar? Mama gimana mau ngomong soal masalahnya Mahendra? Ancamannya cuma sampai besok, Gio. Mama tuh cemas mikirin Aska. Udah, Ma. Kita jangan bahas apa-apa dulu malam ini. Kita semua capek hari ini. Biarin aja dia istirahat dulu. Jadi, kamu tinggal di sini, Nay? Kamu serius? Iya, aku nggak punya pilihan lagi Mbak. Semoga aja nanti pas gajian cukup buat ngekos lagi. Nggak enak juga tinggal di tempat kayak gini, Nebeng. Tapi bos kamu nggak marah kan? Enggak, dia malah suka kok aku tinggal sini. Soalnya sebelum aku tidur, aku tuh beres-beresin semuanya, dirapihin, dibersihin. Jadi pas pagi-pagi buka, mereka datang, udah beres semua deh, udah rapi. Nah, semangat kamu itu loh yang bikin Mbak kagum sama kamu. Nggak gampang loh ada orang seperti kamu. Ya aku sih nganggep ini pembelajaran hidup dan pendewasaan hidup. Itu suara siapa, Nay? Nggak ada orang kan di sini? Enggak Mbak, kan ini udah tutup, jadi cuman kita berdua di sini. Aku cek dulu ya. Udah nggak usah Nay. Kita di sini aja, kita nggak usah nyari tahu. Ih jangan, nggak bisa. Ayo.
Kikan? Mbak? Nay, Ya ampun Mbak Kikan kenapa? Niko gugat cerai gue, Nay. Serius? Ini pasti gara-gara perempuan deh, Nay. Yakin aku. Hubungan kita baik-baik aja. Tiba-tiba dia minta cerai. Mbak Kikan yang sabar ya. Aku tuh udah berusaha terus buat bikin dia happy. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi kayak gini. Sabar ya Mbak Kikan. Semoga urusannya cepat selesai.